Hai sobat-sobat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Catur Skak. Di video ini saya akan membagikan jebakan-jebakan di dalam pembukaan Gambit Raja agar kita bisa meningkatkan taktik permainan kita.
permainan, Stoffis menjawab dengan menteri H5, tutup G3, kembali ke E7, kuda C3, E makan F4, G makan F4. Ini variasi lain sebelum kita kembali ke permainan. Jika G makan F4, maka D5, kuda makan, menteri H4 skak, raja E2, gajah G4, tutup dengan kuda. Posisi raja putih sangat buruk karena ancamannya adalah F5, kemudian juga kuda C6 dan kuda F6. Kembali ke posisi E makan F4, menyadari bahwa G makan F4 tidak bagus buat putih, maka Tots bermain D4 untuk membuat pusat yang kuat dengan E4 dan D4. Stoffis menjawab dengan F makan G3, H makan G3. Kalau kita lihat posisi bahwa diagonal raja di E1 G3 ini sudah lebih aman buat putih. Di samping itu putih juga mendapat keuntungan dengan adanya jalur H yang terbuka untuk benteng H1-nya. Sementara raja dan perwira hitam masih pasif. Stoffis melanjutkan dengan D6, kuda H3, rencana menempatkan gajahnya ke G5. Untuk itu Stoffis menjawab dengan H6, gajah E3, kuda C6, kuda F2. Menyadari gajah ke G5 tidak mungkin, maka kuda ini ditempatkan di F2 untuk rencana yang lain, yaitu dia akan rokade panjang. Dan sangat disayangkan juga jika gajah ini ditukar dengan kuda ini ditukar dengan gajah karena dia punya fungsi yang lain nanti. Stoffis menjawab dengan G5. Nah, di sini fungsi kuda F3 baru nampak, yaitu dengan kuda D5, pion E4 masih terlindungi oleh kuda F2. Tidak ada tempat lain selain ke D7. Gajah makan G5, tidak bisa dimakan. Gajah ke G7, lalu gajah F3, H3, F5, tutup, makan, menteri ke F7, kuda makan, skak, makan, dan gajah ke G6. Raja F8, menteri F3, terpaksa tutup dengan kuda dan makan. Bangunan hitam akan segera runtuh karena posisi materi lebih bagus buat putih. Ancaman jelas gajah ke D8, skak dapat menteri. Jika dimakan, maka makan skak. Sini dilanjutkan dengan kuda ke D3 dan rokade panjang, menteri putih jelas menang. Jadi kembali ke posisi, kita melihat bahwa setiap gerakan atau langkah normal tanpa sia-sia untuk Stoffis. Untuk itu Stoffis menjawab dengan menteri ke D8. Tots menjawab dengan menteri F3 melanjutkan serangannya. Gajah G7, rokade panjang, gajah E6. Anda lihat bahwa kuda D5 ini sangat kuat dan menekan perwira-perwira hitam untuk berkembang.
Maka dengan gajah E6, saya ingin menjeda video ini sebentar dan mencoba mencari tahu langkah terbaik yang dimainkan oleh Tots. Dia melakukan taktik dan strategi dengan sangat bagus. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh Tots dalam kondisi seperti ini? Langkah ini bukan gajah ke C4, tapi C4. Jika di sini hitam atau Stoffis melanjutkan dengan gajah makan kuda, C makan D5, kuda C ke E7, E5, dia makan E5, makan, dan kuda ke G4. Gajah kembali, gajah B5 skak, raja F8, lalu benteng ke F1, ancaman menteri makan F7, F6, dan kuda E5, menteri ke D6, skak, raja F7, dan gajah ke C5, menjebak menteri hitam dan kena. Menyadari bahwa gajah makan kuda D5 adalah tidak bagus, maka kita kembali lagi. Kita menjalankan gajah ke D7, menjawab dengan G4 untuk menguasai peta F5 dan H5. Benteng ke C8, raja B1. Kartos mendominasi, Stoffis menjawab dengan benteng kembali lagi karena dia kesulitan mengembangkan perwiranya. Gajah E2, kuda F6, menteri ke H3. Jika Anda atau Stoffis berani menjawab kuda makan kuda, maka C makan kuda, kuda E7, gajah makan G5, makan menteri makan benteng, makan, pasar tutup, makan raja E7, benteng makan menteri, dan hitam kalah. Kembali ke posisi. Setelah menteri H3, hitam tidak menjalankan kuda makan kuda D5, tapi dia menjawab dengan raja ke F8, benteng H F1 untuk mendapatkan jalur yang terbuka nantinya setelah kuda pindah di lajur F. Baru kuda makan C makan D5, kuda E7, kuda H1 untuk pergi ke G3 dan menunjukkan beberapa gerakan karena Tots ingin memainkan juga gajah G4 pada waktu lalu. Kemudian kuda ke G6, menteri F3, ancam menteri makan F7 skakmat, menteri E8, kuda G3, raja ke G8 untuk mengamankan rajanya, kuda F5, menciptakan beberapa serangan balasan terhadap peta-peta hitam di E7, G7, H6, dan juga D6, sekaligus mengancam gajah ke D3, lalu E5, benteng ke H7, gajah D3, gajah F8, kuda ke G3, kembali lagi, gajah kembali, benteng D E1, C5, E5. Jika D makan E5, maka D makan C5. Tapi ini tidak dilakukan oleh Stoffis karena jika kondisi seperti ini, maka putih akan mendapatkan
dua pion yang bagus C5 maupun D5. Kemudian juga dilanjutkan dengan gajah ke D4 untuk menyerang pion E5. Lalu gajah 3 ini bisa suatu waktu menyerang dan makan kuda di G6. Lalu dilanjutkan dengan kuda G3 ke H5 untuk menyerang gajah. Sementara itu benteng dan menteri putih menciptakan tekanan di peta F7 yang merupakan keuntungan besar buat putih. Kembali ke posisi setelah E5, Stockfish menjawab dengan C makan D4. Gajah makan D4, makan kuda H5 untuk menyerang gajah. Skenario terburuknya jika benteng ke H8, kuda makan gajah, makan benteng, makan E5. Jika kuda makan benteng, maka menteri F6 skak, raja ke G8 dan gajah E5 mengancam menteri makan benteng H8 dengan ancaman skakmat. Terpaksa menteri makan gajah, tapi itu juga tidak menyelamatkan rajanya, yaitu dengan menteri makan F7 skakmat. Jadi kembali ke posisi, Stockfish tidak melangkahkan benteng ke H8, tapi melangkah gajah ke H8. Gajah C2, menteri E7, gajah C3, benteng ke C8, kuda ke. Di posisi ini Anda dapat melihat bahwa pasangan gajah touch, yaitu gajah C2 dan gajah 3, ke arah sayap raja hitam untuk memberi tekanan yang sangat signifikan, dan juga benteng, menteri dan kudanya menciptakan banyak tekanan, sementara menteri, benteng, kuda dan gajah dari peta hitam semuanya pasif. Dan hitam melanjutkan menteri C5, D6. Jika menteri makan D6, maka benteng D1 menyerang menteri, juga pion F7. Menteri dengan seperti ini, menteri putih juga bisa ke D5 ya. Kemudian kuda ke H5 untuk menciptakan serangan balik yang sangat dominan bagi putih. Kembali ke posisi setelah D6, Stockfish menjawab dengan gajah ke E6, benteng D1, menteri C4, D7, benteng D8, dan gajah makan kuda G6. Jika F makan gajah G6, maka menteri F8 skak, makan, raja makan D8, promosi jadi menteri skak, raja F7 dan benteng F1 hitam kalah. Kembali ke posisi setelah gajah makan kuda G6, Stockfish menjalankan menteri makan A2 skak, raja C1, benteng A1 skak, raja D2, menteri A4, kuda E4, dan jika benteng makan D7, maka raja ke E3, gajah G7, benteng makan benteng, makan, menteri makan 7, raja H8, makan, dan kuda F6 skak, raja H8, menteri G8 skakmat. Dan jika pada langkah ke-40 kita menjalankan benteng makan benteng, makan, menteri ke E8, kuda F6 skak, makan, ancamannya adalah benteng ke D8 akan menggarpu menteri hitam dan
hitam kalah. Kembali ke posisi setelah kuda E4, Sofis melanjutkan dengan menteri makan dan skak, raja ke C1. Menteri E7 makan benteng D1, menteri ke E7, gajah B4. Jika menteri makan gajah, maka benteng D8 skak, raja G7 dan menteri F6 skak mat. Kembali setelah gajah ke B4, hitam menjawab dengan menteri ke C7 skak, raja B1 A5, kuda makan G5, makan kuda, gajah makan benteng, raja makan benteng A1, raja ke G6, dan menteri H3 dengan ancaman menteri H6 skak mat. Jika gajah ke G7, maka menteri ke H7 skak, raja F6, benteng H6 makan dan skak, atau bisa juga benteng ke F1 dan tutup lalu skak mat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Anda menikmatinya dan mendapatkan manfaat yang terbaik. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.